Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmiati Ulinuha dari Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran, kemudian proses pembelajaran yang saya lakukan pada salah satu mata kuliah di Departemen Teknik Geodesi, yaitu Praktikum Survei Terestris 1. Video ini saya buat untuk penilaian sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Baik, ini adalah praktikum survei terestris 1, di mana memiliki bobot 1 SKS, kemudian dilakukan di semester 1. Sifat dari mata kuliah ini adalah wajib, kemudian tidak ada mata kuliah prasyarat. Meskipun tidak ada mata kuliah prasyarat, namun mata kuliah ini akan digunakan sebagai mata kuliah prasyarat untuk semester berikutnya. Capaian pembelajaran lulusan yang didukung oleh mata kuliah ini adalah A1, A2, B1, B2, D1, D3. Ini merupakan capaian pembelajaran lulusan Departemen Teknik Geodesi, di mana di sini ada A sampai dengan poin K. Nah, di sini mata kuliah ini hanya mendukung A1, yaitu menjelaskan konsep matematika, A2 mengaplikasikan dalam bidang geodesi geomatika, kemudian D1 adalah rencana eksperimen model, kemudian B2 adalah mengambil data, yang D1 adalah mengenal peran anggota dan memenuhi peran sesuai dengan peran di kelompok untuk mensukseskan kerja tim. Kemudian D3 adalah komunikasi, poin komunikasi, jadi ada komunikasi tertulis maupun lisan. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ada 6, CPMK 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di mana penghubungnya CPMK 1 ini mendukung A1, CPMK 2 mendukung A2, CPMK 3 B1, dan seterusnya sampai CPMK 6 mendukung capaian pembelajaran lulusan D3. Apakah itu CPMK 1? Yaitu mahasiswa itu mampu memahami dan menerapkan rumus matematika untuk memodelkan hasil pengukuran di permukaan bumi bidang datar untuk disajikan dalam koordinat X, Y, dan sebaliknya. Kemudian CMK 2 adalah memahami dasar-dasar pemetaan terestris dan menyajikannya dalam bentuk peta. Kemudian CPMK 3, mahasiswa itu mampu melakukan pekerjaan pemetaan terestris sederhana, mulai dari perencanaan, pengukuran, penyajian hasil, serta mengevaluasi kualitas hasilnya. CPMK 4 yaitu memahami dasar-dasar penggunaan alat ukur terestris. Kemudian CPMK 6 adalah komunikasi dalam sebuah tim dan melaksanakan tugas praktik bersama kelompoknya. Kemudian CPMK 6 mahasiswa mampu mempresentasikan hasil pekerjaannya baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian mata kuliah ini apa saja yang menjadi bahan kajian, yaitu yang pertama adalah memahami SOP dari praktikum, kemudian nomor 2 adalah pengenalan alat ukur pemetaan terestris dan cara penggunaannya, yang ketiga adalah koreksi alat ukur, 4 pengukuran jarak langsung, 5 pengukuran sudut, pengukuran jarak optis, pengukuran azimut magnetis, dan pemetaan volumetris atau pemetaan blok. Nah, untuk asesmennya ini sudah dirancang dari awal, yaitu adanya dari pretest, kemudian ini ada persentase nilainya, kemudian CPMK yang didukung dan medianya. Ada pretest, kemudian laporan kegiatan, ada UTS, kemudian ada responsi dan UAS. Nah, untuk di sini laporan kegiatan akan menjadi 30 poin, kemudian UTS 25, ada final project, yaitu laporan ke-7, dan ada responsi yang biasanya dilakukan secara lisan, itu memiliki nilai 20 poin, dan UAS adalah 25 poin. Kemudian referensinya adalah ini. Sifatnya dari praktikum ini ada tim teaching, yaitu ketuanya adalah Bapak Bambang Cahyono, kemudian saya dari mewakili pengajar dari satu mata kuliah. Kemudian untuk asesmennya, maksud saya adalah perencana mingguannya adalah kami sudah membuat LPKPS dari minggu pertama hingga minggu ke-14. Di sini terdiri dari minggu pertama, atau kemudian CPMK yang di sub CPMK yang dituju, kemudian metode penilaian, indikatornya yang mana, komponennya apa, kemudian bobotnya, bahan kajian, metode pembelajaran. Nah, ini RPKPS merupakan RPKPS untuk kurikulum 2021, sehingga RPKPS-nya menyesuaikan. Kita bisa membuat pembelajaran secara daring maupun secara luring. Untuk metodenya, ini kebanyakan kami buat dengan metode flip learning, yaitu mahasiswa diminta untuk belajar dulu, kemudian kita berdiskusi di kelas, baik diskusi online maupun diskusi secara offline.
Kemudian ada juga yang metode kolaboratif sehingga kita mengedepankan kerjasama dan diskusi di antara dosen maupun mahasiswa. Kemudian ada beban waktu pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, kemudian metode media pembelajaran dan fasilitator serta referensinya. Nah, ini dari yang pertama memahami SOP, kemudian yang kedua ini nanti akan saya bahas yaitu minggu kedua, yaitu memahami jenis dan fungsi bagian-bagian dari alat. Intinya adalah kita pengen mahasiswa mampu untuk mengenal alat dan berbagai jenis alat pendukung dan fungsinya bagaimana. Nah, itu dari minggu kedua dan minggu ketiga. Aksesnya yaitu dari indikator CPMK 4 dan CPMK 6. Kemudian laporannya adalah laporan kegiatan 1, poinnya adalah 5. Kemudian materinya adalah teodolit, sifat datar, BTM, dan alat ukur pengukuran. Nah, ini saya ambil dari perkuliahan online, sehingga metode flip learning saya terapkan, yaitu dengan cara saya membuat video terlebih dahulu, kemudian saya share beberapa hari sebelum praktikum, agar mahasiswa belajar terlebih dahulu, dan kemudian kita di kelas tinggal berdiskusi. Untuk selanjutnya materinya adalah pengenalan alat dan tugasnya yaitu mengenai meresume kembali alat-alat yang digunakan. Kemudian untuk medianya adalah elok. Nah, kemudian untuk minggu-minggu selanjutnya yaitu ada koreksi alat ukur, kemudian mengukur dan mengevaluasi jarak langsung, kemudian ada UTS. Setelah UTS kita mampu mengukur dan mengevaluasi data sudut, kemudian ada jarak optis, kemudian kita juga membahas azimut magnetis, dan terakhir adalah melakukan pemetaan planimetris. Pemutaran planimetris atau pemetaan blok ini merupakan final project dari praktikum survei terestri 1, sehingga poinnya lebih besar yaitu 20, yang meliputi laporan dan responsi. Kemudian UAS 25 poin. Nah, untuk rubrik penilaiannya sendiri ada dari indikator yaitu CPMK 1 hingga CPMK 6, di mana di sini ada performance indikatornya yang ditunjang, kemudian dari level 1 hingga level 4, beginning, developing, proficient, and exemplary. Nah, untuk yang level 1, yang minggu kedua, yaitu CPMK 4 dan CPMK 6. CPMK 4, yaitu mahasiswa yang pertama mampu memahami dasar-dasar penggunaan, belum mampu, ini untuk level beginning, kemudian yang paling tinggi adalah dapat menjelaskan secara detail dasar-dasar penggunaan, serta contoh nyata pada pekerjaan pemetaan. Kemudian untuk CPMK 6, dari yang beginning, belum aktif, mahasiswa ini belum aktif dalam diskusi kelompok sampai mahasiswa aktif dan berani berperan sebagai pemimpin. Harapannya kami bisa menilai mahasiswa minimal itu ada di level yang 4, yaitu CPMK 4, sudah bisa menjelaskan, kemudian contoh nyata dalam pekerjaan. Kemudian CPMK 6 sudah berani aktif untuk berpartisipasi dalam kelompok. Nah, itu adalah rencana pembelajaran dari praktikum survei terestri 1 ini. Selanjutnya adalah proses pembelajaran yang saya lakukan secara daring di mata kuliah praktikum survei terestri 1. Praktikum ini sebenarnya adalah dulu di sebelum kurikulum 2021 merupakan gabungan, yaitu survei terestri 1 teori dan praktikum, teori 2 SKS dan 1 SKS untuk praktikumnya. Namun ketika tahun kurikulum 2021 dari Departemen Teknik Geodesi ini memecah satu mata kuliah survei terestri ini menjadi 2, yaitu survei terestri 1 isinya teori 2 SKS, dan kemudian praktikum survei terestri 1 SKS secara terpisah, yaitu nanti nilainya adalah sendiri-sendiri. Baik, terima kasih. Lanjut pada proses pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkenalan alat ya. Jadi ini adalah minggu kedua, yaitu perkenalan alat ukur yang sering kita gunakan dalam geodesi. Mungkin kalian kalau di jalan, kemudian di jalan tol, itu sering melihat nih ada orang yang memakai topi, kemudian ada alat seperti ini. Nah, ini tuh sebenarnya adalah pekerjaan dari seorang surveyor atau lulusan-lulusan dari teknik geodesi. Meskipun nggak semua ya, tetapi kebanyakan. Oke, apa saja sih alatnya? Apakah cuma yang biru aja? Atau ada alat-alat yang lain? Nah, ini akan kita bahas. Oke, pertama, kalau misalnya di Google Maps ya, kita bisa akses Google Maps, Google Earth, kemudian kalau di HP itu biasanya ada yang share location. Misalnya, saya mau ke UGM nih, gimana nih caranya dari stasiun ke UGM? Nah, sebenarnya yang di-share dari Google Maps, itu apanya sih, kalau ada yang tahu?
Misalnya share lokasi, berarti yang di-share apanya ya? Ya lokasinya, tetapi khususnya apanya ya? Izin menjawab, Bu. Oh ya, wah semangat sekali ini. Tiara, silakan. Ketika kita share location, kita dapat membagikan posisi kita kepada orang lain. Posisi tersebut dapat berupa koordinat lintang ataupun bujur dari Google Maps. Oke, ya terima kasih atas jawabannya ya Tiara. Betul, Sama, Ibu. ya, jadi dari share location ini sebenarnya yang di-share adalah data dari lintang dan bujur. Kalau kalian perhatikan di sini ada -7 point lalala 110 lalala. Ini adalah koordinat lintang dan bujur dari Yogyakarta. Jadi ini lintangnya adalah -7, biasanya adalah lintang selatan, 7 derajat lintang selatan. Kemudian bujur itu 110. 110 di sini adalah 110 bujur timur. Oke, selain dari lintang dan bujur, kira-kira bisa berupa apa ya kalau posisi itu? Izin menjawab, Ibu. Ya. Mungkin koordinat kartesian, Bu. Kan dia ada nilai sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, terima kasih Ade. Ya, jadi ada lintang bujur, kemudian ada nilai komponen kartesian ya, ada X, ada Y, ya betul sekali. Jadi selain lintang bujur, kita juga bisa mendeskripsikan sebuah lokasi kita itu dalam sistem koordinat kartesian, yaitu ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, apa sih hubungannya dengan materi kita hari ini? Oke, jadi kalau kita pengen mendapatkan posisi di sumbu X maupun sumbu Y, itu kita memerlukan data utama. Data utamanya itu adalah dari data ukuran jarak, ada data ukuran sudut maupun data ukuran azimut. Ada 3 ya, jarak, sudut, dan azimut. Nah, ini semuanya harus paham dulu bagaimana kita mendapatkan jarak, bagaimana kita mendapatkan sudut, dan mendapatkan azimut. Nah, ini yang pertama ada demo alat pengukuran ini. Jadi kalian sudah tahu ya, ada link yang saya bagikan kemarin. Itu seharusnya kalian kalau lihat itu sudah ada bagaimana caranya mengoperasikan alat, kemudian ada bagian-bagian dan fungsi dari alat tersebut. Oke, kemudian setelah nanti kalian melihat, kita akan mendiskusikan ulang apa yang ada di sana. Kemudian ada syarat pemakaian dan cara pengoperasiannya. Nah, ini berhubungan dengan materi minggu depan. Jadi, yang minggu ini kita akan fokus mengenai perkenalan alat. Nah, namanya juga semester 1 ya, kalian masa transisi, periode transisi dari masa perkuliahan menjadi dari masa SMA nih, dari ibu guru sama ibu guru, kemudian kita belajar sendiri, istilahnya lebih mandiri belajar di universitas. Jadi silakan menggunakan periode ini untuk belajar dulu melalui video, kemudian baru kita diskusikan. Oke, nah ini kalau yang sudah ada lihat videonya pasti tahu nih. Saya minta volunteer ini, siapa yang mau menunjukkan nih dari kiri ke kanan atau dari bawah? Adi Kurniawan kayaknya ya. Mohon maaf, Bu, yang mana, Bu? Ini slide ini silakan ditunjukkan mana saja yang merupakan alat ukuran, kemudian namanya aja deh. Itu yang ketiga, yang tengah itu meteran, Bu. Bawahnya meteran, tripod mungkin, Bu ya. Sebelahnya meteran, sama Bu, meteran juga. Terus bawahnya kompas, paling kanan itu teodolit. Yang kiri, mohon maaf, saya nggak tahu. Aduh, ini udah melihat videonya atau belum ya? Saya harap sudah melihat videonya ya. Ini mumpung di semester 1 ini, baru banget akan menginjak ini. Masih euforianya keterima di UGM ya. Jadi harus belajarnya sungguh-sungguh ini. Oke, ada yang tahu nggak ini namanya apa? Ada yang tahu dari video? Oke, next ya. Jadi ini oke, saya urutkan dari yang paling kiri. Ini adalah namanya prisma penyiku. Kemudian ada yang warna merah, warna putih, ini galon. Kemudian yang sebelahnya betul tadi meteran. Tapi nggak semuanya namanya meteran ini. Ini yang satunya meteran itu namanya roll meter. Kemudian yang sebelah kanan itu biasanya kita sebut dengan pita ukur. Ada lagi di sebelah kanannya, di kanan lagi ya, ini namanya teodolit. Kemudian atasnya teodolit itu ada rambu ukur. Kemudian yang ini pen ukur. Tapi ini nggak bisa pakai buat nulis ya. Ini namanya aja pen ukur. Tapi ini nggak bisa buat nulis. Nanti akan saya jelaskan ini fungsinya buat apa. Next, ini ada kompas. Dan yang ini ada statif.
Kemudian yang terakhir yang di ujung paling kiri ini adalah namanya sepatu rambu. Nah, sepatu rambu ini pasti berhubungan sama yang rambu ukur ya. Apa hubungannya? Nah, nanti kita lihat bersama. Kemudian nanti ada pengukuran beda tinggi. Jadi beda tinggi yaitu jarak selisih antara tinggi yang satu ke tinggi yang lain. Ini namanya adalah penyipat datar. Nah, bentuknya ini seperti ini, simple, lebih simple. Jadi kalau kalian lihat di jalan nanti sudah tahu ya. Oh, itu namanya total station. Oh, ini namanya penyipat datar. Jadi harus tahu bedanya seperti apa. Nah, ini untuk settingnya nanti kalian bisa lihat di sini di alamat yang ini di paling bawah itu ada alat-alat apa saja, bagian-bagian apa saja yang ada di penyipat datar ini. Nanti untuk settingnya ini lebih mudah daripada yang total station maupun theodolit tadi. Oke, ya jadi ranahnya kalau yang tadi kita ukur dan theodolit itu ada untuk mendapatkan posisi yang horizontal. Kalau yang ini adalah posisi yang vertikal. Oke, next kita belajar mengenai azimut magnetis. Yang ini udah tua banget ya. Ini namanya yang ini ya, yang merah-merah ini. Singkatannya adalah BTM, bukan BTS ya. BTM. Ini digunakan orang-orang zaman dulu sekali. Jadi ini biasanya kita gunakan ketika pengukuran kerangka kontrol pemetaan, di mana kita akan mendapatkan azimut. Nah, dari sini biasanya dikombinasikan dengan theodolit yang paling tua tadi, adalah Van Kessel. Tapi faktanya ya, dari peta zaman dulu, peta dari zaman Belanda, itu ketelitiannya sebenarnya itu kalau bisa dibilang lebih baik daripada orang-orang yang zaman sekarang memetakannya. Karena dengan alat-alat yang minimalis, mereka-mereka ini sudah mendapatkan peta yang sangat presisi. Nah, ini alatnya, kemudian ini ada di atasnya ada bagian seperti kompas ya. Kompas, kemudian nanti bisa kita arahkan dari mana ke mana. Ini BTM. Oke, kemudian alat bantu pengukuran. Ya, di sini sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak ya? Halo Bu. Oh ya, silakan. Itu saya masih saya udah lihat videonya sekilas, masih bingung tentang alat ukur yang roll meter sama apa ya pita ukur. Itu bedanya di mana sama-sama untuk ukur jarak kan ya itu ya? Oh ya, oke. Roll meter dan pita ukur ya. Jadi nanti roll meter dan pita ukur ini termasuk ke dalam alat bantu pengukuran jarak. Jadi yang roll meter alat bantu, kemudian yang jarak ini adalah alat pengukuran utama. Nah, bedanya apa? Jadi pertama, yang pita ukur ini adalah seperti ini, yang kayak meteran baju. Kemudian kalau roll meter, cek. Ya, roll meter ini seperti ini. Ya, yang kalau kalian melihat lah seperti alat-alat pertukangan biasa ya. Ini mereknya nggak usah disebut ini. Nah, ini roll meter, ini gunanya adalah untuk mengukur ketinggian. Jadi kalau saya gambarkan ya, misalnya ini ada alatnya, berdirilah kalian di sini. Ini alatnya tadi total station atau theodolit. Nah, roll meter inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung tinggi alatnya. Ya, ini ada tinggi alat. Nah, ini yang akan kita gunakan menggunakan roll meter. Jadi hanya membantu pengukuran tinggi alat. Nah, kalau misalnya yang tadi kita ukur gimana? Misalnya tadi ya ada suatu lapangan, ini, kemudian kita pengen cari tahu nih panjangnya berapa ya, panjangan sepak bola tadi itu panjang lapangan sepak bolanya berapa. Nah, ini akan menggunakan pita ukur. Jadi dibentangkan dari misalnya titik A, ini titik A, kemudian ini titik B, dibentangkan dari sini dari sebelah sini ke sebelah sini. Nah, ini menggunakan pita ukur dan ini yang akan didapatkan adalah nilai panjang. Panjangnya berapa? Misalnya 100 meter, 200 meter, atau 50 meter. Nah, itu perbedaan dari pita ukur dan roll meter. Oke, kemudian untuk alat bantu yang lain, ini saya lanjutkan dulu ya. Alat bantu yang lain
Yang pertama adalah alat bantu ukuran jarak dan sudut. Jadi untuk mendapatkan posisi horizontal. Ini ada distometer. Nah, ini kalau kalian pas kecil banget itu ya. Kalau saya pas kecilnya itu pernah main laser. Nah, ini isinya adalah laser sebenarnya. Jadi kalau pengen tahu jarak nih dari titik A ke titik B itu tinggal ditembakkan menggunakan laser. Nanti ada panjang gelombang dibagi dengan kecepatan rambatnya berapa, kita akan tahu jaraknya berapa. Nah, ini nanti gak usah kalian hitung sendiri nih, ini sudah ada ini. Ada jaraknya berapa. Kemudian biasanya juga kalau kita mengukurnya ada dua arah, nanti bisa juga kita dapatkan luasnya berapa. Kalau yang di distometer sudah lebih teliti ya. Oke, selanjutnya adalah jalon. Nah, ini kakak kelas kalian ini. Jadi ini memegang galon ya, seperti kalian tahu ini kira-kira tingginya sebenarnya yang nggak ada 2 meter sih ya, 1,8 atau 1,9 lah dari bawah ke atas ini. Nah ini bahannya adalah besi ya, dari bawah ujungnya runcing, kemudian atasnya ini ya tumpul dengan warna merah putih merah putih. Nah ini gunanya adalah membantu pengukuran. Jadi kalau pengukuran jarak tadi misalnya kita ukurnya ada di maksimal ukuran kita ukur ada di 50 meter. Jadi kita ukurnya itu maksimal 50 meter. Tapi jarak dari yang akan kita ukur, misalnya ya dari titik A ke titik B itu ada 150. Nah, gimana caranya ya? Nah, ini kita penggal dulu. Namanya penggal ya, dibagi. Istilah gampangnya dibagi lah. Ini dibagi berarti sekitar 50, 50, 50. Cara baginya gimana sih? Nah, inilah penggunaan jalonnya ini. Jadi jalonnya didirikan di sini, kemudian satu di tengah. Nah, ketika kalian melihat dari sisi A, oh lihatlah jalonnya ini sudah satu arah nih. Jalon di titik A, di tengah sama B. Berarti ini nanti dia sudah lurus. Sehingga nanti kalian bisa mengukur jaraknya yang 150. Oke, itu secara singkatnya. Nanti kita belajar juga tentang itu di minggu selanjutnya. Oke, pen ukur. Pen ukur ini kayak gini, besi ya. Jadi ujungnya runcing. Ini digunakan ketika kalian itu pengen menandai suatu titik. Jadi kalau kalian pernah perhatikan ada di jalan, itu setiap jalan itu biasanya misalnya per 100 meter ada suatu aluminium yang tengahnya itu plus. Jadi ada begini ya, bulat terus ada tengahnya plus, ini di jalan kadang-kadang ada seperti itu. Nah itu adalah tandanya. Kalau nggak ada seperti itu maka bisa kita menandai dengan ini. Jadi ini ditusukkan ke dalam tanah, biasanya tanah ya, kemudian kita tandai sementara, yang kemudian nanti ketika sudah punya tanda yang lebih permanen kayak aluminium tadi, kita ganti dengan yang aluminium. Oke, statif. Ini ada berbagai macam nih. Kalian harus memperhatikan ya. Ada yang dari aluminium, ada yang dari kayu gitu. Ini fungsinya beda-beda ini. Oke, yang dari aluminium itu biasanya digunakan untuk teodolit. Kemudian kalau yang dari Van Kessel ini yang kayu. Kemudian ini namanya adalah statif tripod yang biasanya ada kita gunakan juga unting-unting. Nah, ini adalah kalau kita pengen mengukur sudut, ini dari sini, dari dari teodolit, kemudian arah yang selanjutnya itu kita menggunakan ini dan ini. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, biar dapat gambaran. Pokoknya ini yang minggu ini silakan tahu aja dulu. Ini adalah unting-unting, ini tripodnya. Kemudian ini ada water pass. Nah, water pass ini ternyata statifnya adalah yang aluminium juga. Harus pas ya, jangan sampai yang ini yang kayu kalian gunakan untuk yang teodolit, yang manual ataupun digital. Nah, kalau yang seperti ini nanti kan akan tidak pas, itu ada kuncinya. Di tengah-tengah ini ada kuncinya. Nggak pas. Oke, rambu ukur. Yang pertama rambu ukur. Rambu ukur ini fungsinya adalah membantu pengukuran pada pengukuran beda tinggi, yang fungsinya adalah untuk membaca tinggi garis bidik. Nah, rambunya ini ditempatkan di kedua titik yang akan diketahui beda tingginya. Jadi tadi kalau teodolit ya, teodolit itu misalnya ini tadi kita berdirinya di sini, maka kita dapat titik yang ini, sudut theta ini. Tetapi kalau yang rambu, yang water pass, itu misalnya pengen tahu nih selisih tinggi A sama B berapa, kita dirikan alatnya itu di tengah-tengah. Nah, di sini kita pasang rambu ukur.
Di sini juga rambu ukur. Oke, nah dari sini nanti kita bisa mendapatkan beda tinggi A dan B. Intinya begitu sih. Jadi ini untuk membantu pengukuran beda tinggi. Oke, sebelum ke tugas mungkin ada pertanyaan atau belum jelas lagi ya? Ya Bu, mohon izin bertanya Bu. Oh ya, silahkan. Tadi kan ada galon atau anjir ya Bu ya. Itu harus didiriin tegak atau boleh miring Bu? Oh ya, oke. Kita kembali ke jalan ya. Mana? Oh. Ya, ini. Jadi kalau jalan tadi prinsipnya adalah untuk membantu proses pelurusan, yaitu kalau jaraknya lebih dari 150 sedangkan kita ukurnya adalah 50, maka kita perlu membagi-baginya. Nah, dari sini itu cara mendirikannya harus tepat ya. Jadi ini titiknya misalnya A harus lurus. Nah, ini gambarnya nggak lurus, tapi sebenarnya harus lurus. Jadi yang ujung runcing ini, nah, di sini harus ditempatkan di atas titiknya, lurus. Kemudian nanti kan ada 3 ya tadi. Minimal penggunaannya itu ada 3 orang. Jadi ini misalnya kamu nih megang yang nomor A, kemudian ada B, ada C. Nah, semuanya ini harus lurus. Nah, sedangkan nanti kamu fungsinya adalah kamu harus melihat ini. Ibaratkan kalau kalian melihat pensil ada di 3 yang sejajar, kemudian lurus semua ke atas, vertikal semua, maka ini akan jadi satu garis. Nah, dari satu garis itulah ini bisa dipastikan bahwa ini adalah satu garis lurus. Kalau dia nggak lurus kan nanti patah-patah, belok-belok. Nah, dapatnya kan seperti itu. Tapi yang kita inginkan adalah jarak yang lurus. Oke, itu ya penjelasannya. Kemudian untuk tugas, tadi saya bilang bahwa ini setiap minggunya ada tugas mingguan, ada praktikum, ada laporannya pastinya ya. Jadi silakan dilihat kembali nih bagian-bagian dari alat yang kita diskusikan. Yang pertama ini ada teodolit digital ataupun manual. Ini yang teodolit digital ya, seperti ada visir, ada handle, ada skrup ABC, ada statif, kemudian ada penggerak halus horizontal. Itu silakan dicari nih fungsinya apa. Ada nifo tabung, ada nifo kotak. Salah satu contohnya ya. Visir. Nah, visir ini kecil banget, ini lensa kecil, sangat kecil banget. Ini digunakan untuk membantu membidik. Jadi misalnya kita pengen mengukur di ujung dari penangkal petir. Nah, ini bisa digunakan untuk membantu mengarahkan teropong ini tuh ke arah penangkal petir. Seperti itu. Kemudian ada mikrometer bacaan. Untuk apa? Untuk membaca bacaan sudut. Ini tadi adalah alat untuk mengukur sudut. Yang kedua ada alat yang perlu direview adalah ini, namanya adalah water pass tadi ya, yaitu untuk pengukuran beda tinggi. Nah, kalau ini sih lebih simpel ini bagian-bagiannya, sama sih ada nivonya, kemudian ada skrup ABC. Skrup ABC ini untuk membantu yang namanya proses centering ya, biar centering dan datar. Jadi biar ini tuh datar, gimana caranya, yaitu dengan cara menyetel skrup ini. Oke, dan laporannya ini sifatnya individu. Kalau kalian biasanya kalau ini luring, kita akan ada laporan sementara. Jadi nanti kalian ini langsung aja ditulis, nanti difoto, kemudian ada laporan sementara yang kemudian saya kasih feedbacknya dan ditulis kembali. Tulis tangan, ini semuanya tulis tangan ya. Kalau ditulis ketik ini nantinya takutnya akan ada persamaan-persamaan di antara yang lain. Kemudian ada kertasnya, itu boleh A4 ataupun HVS juga boleh, terserah, tetapi harus bisa diidentifikasi atau dibaca minimal. Kemudian dikumpulkan via elok maksimal H-1 sebelum jadwal praktikum setiap jam 20. Jadi ini praktikumnya hari Rabu ya, jadi hari Selasa setiap jam 20 itu silakan diupload. Ini saya tidak menerima terlambat ya, kalau terlambat berarti nggak saya terima. Jadi kalau jam 20, setelah jam 20 itu akan saya tutup linknya. Sudah tidak bisa lagi. Oke, karena ini masih semester 1, jadi persiapkan diri dengan baik karena dari praktikum surveytaris ini akan menjadi syarat di semester-semester selanjutnya. Kalau kalian tidak berhasil di sini, maka untuk yang semester berikutnya tidak akan bisa diambil. Oke, saya rasa itu semoga bisa diterima dengan baik dan sehat selalu. Oh ya, apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup, sudah jelas?
Sudah cukup, Bu. Sudah, Bu. Oke, udah cukup ya. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, ditulis tangan ya sekali lagi, dan tidak boleh adanya keterlambatan. Saya tidak tolerir adanya keterlambatan apapun. Kalau ada yang sama nih versinya, saya kembalikan semuanya. Jadi mau ditulis ulang atau tidak saya terima. Oke, cukup sekian ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.